Oke, kembali lagi ke podcast Teman Cerita. Tentunya kita bakal ngobrolin lebih banyak nih isu-isu mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman juga lagi gelisahin hari ini ya. Bicara mengenai circular economy, bicara mengenai pangan yang cukup, itu dua topik yang menarik, tapi jarang orang yang memiliki wawasan dan pengalaman yang menyentuh pada dua sektor itu. Padahal itu dua topik yang menarik, terutama dalam permasalahan mengenai lingkungan. Nah, bersama dengan kita sudah ada tentunya orang yang tepat, yang punya wawasan dan juga pengalaman dalam dua hal itu, bahkan lebih daripadanya. Sudah bersama kita ada Mbak Bintari Rohim, atau yang mungkin akrabnya kita panggil dengan Mbak Ibin. Mbak Ibin. Oke. Ini udah sama kita Mbak, merah-merah. Oh iya, siap. Nah, mungkin mau ngobrolin nih Mbak, karena mungkin Mbak Ibin juga sudah cukup lama bergerak dalam hal ini gitu ya. Iya, betul. Pengen ngobrolin lebih jauh. Mbak Ibin dari Lentera Mahika, iya. Dimana yang selama ini sudah konsisten, terutama untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru yang menyelesaikan permasalahan terkait dengan ekonomi, circular economy, terkait dengan pangan yang berbasis komunitas lokal. Okay. Nah, boleh diceritain nggak Mbak dari awal gimana tuh menemukan keterpanggilannya tuh? Oke, terima kasih ya Mas Galau ya. Siap. Nah, ini berdasarkan pengalaman, ini kan tidak bisa membohongi ya. Umur itu juga bisa itu pengalaman. Jadi gini, jadi sebelumnya saya itu kan memang bergerak dalam bidang R&D itu sejak tahun 2000. Aku nggak tahu Mas Galau udah lahir belum ya? Masih proses tuh. Oh, masih proses. Aduh, masih proses. Proses tumbuh kembang, Mbak. Oke. Jadi kita tahun 2000 itu memang kita konsen adalah di R&D, tapi khusus bidang yang kita tangani adalah perbaikan ekosistem. Gitu. Pencemaran lingkungan pada tambak udang. Gitu. Jadi di sana itu kalau kita mau budidaya udang atau bandeng itu setiap nener itu benih bandeng ataupun benur itu benih dari udang, itu kalau kita tebar itu tidak ada 1 bulan itu sudah mati. Kenapa itu mati gitu ya? Karena memang limpahan dari air pembuangan itu tercemar akan namanya oli dari pelabuhan gitu. Kemudian pasang surut air di pantai utara itu sangat mempengaruhi juga. Itu yang pertama dari situ. Sehingga di sana itu guliran nilai 10 triliun dari sana itu mandek gitu. Dalam waktu 1 musim gitu ya. Nah, itu berangkat dari situ kita. Nah, kemudian yang kedua, kita pantai utara, pantai selatan juga sama. Tahun 2000 itu, kalau sekarang mungkin sudah menjadi wisata ya, tempat wisata ya, karena sudah banyak cemara, mulai dari pesisir selatan, mulai dari Parangkusumo sampai Purworejo gitu ya. Nah itu kalau dulu kita di 2000 itu, kita memang penelitian, orang mengatakan bahwa lahan pasir itu lahan yang marginal. Tapi kalau kita nggak setuju itu lahan pasir, cuma lahan yang kurang produktif. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita untuk bisa memproduktifkan lahan pasir gitu tanpa membuat suatu masalah. Kenapa? Karena kalau dari penelitian sebelumnya gitu ya, itu adalah lahan pasir itu ditanamnya itu harus menambahkan tanah liat dari daratan, menambah pupuk kandang yang 20 ton bahkan 40 ton. Itu kan punya problem ya secara nilai ekonomi. Nah, itu juga bagaimana kita membuat itu hanya cukup 50 kilo untuk per hektar, 100 kilo juga untuk per hektar untuk tanah topsoilnya, tanpa harus memindahkan tanah liat masuk ke lahan pantai gitu. Nah, di situ yang cukup menarik, kenapa lingkungan pesisir pantai? Karena waktu itu kita 2000 sampai 2010 kita bisa membentuk iklim mikro yang ada di situ. Contohnya iklim mikro lingkungan yang kita bangun adalah dengan parameter kemarin itu kerjasama dengan komunitas burung. Jadi ditemukan 32 spesies burung yang ada di situ. Ada kutilang, kemudian ada burung-burung yang lain itu datang ke situ. Cukup menarik lagi karena kita juga di situ ada kenapa burung datang, karena di situ kita di lahan pasir itu sudah bisa menanam tanaman padi lokal yang tingginya 165 cm. Betul. Mas Galau berapa nih? 100 berapa? Ya sekitar itu mungkin. Itu jadi tingginya segitu Mas. Nah, produktivitasnya di angka sekitar 7,6 ton.
gitu ya. Nah, satu lagi itu adalah lucunya kita nanam di sana melon itu yang datang yang ikut manen itu kera. Monyet. Nah, ini ya sering terjadi itu, Mbak. Nah, itu yang apa namanya? Itu yang datang. Nah, ini menunjukkan bahwa di lahan pesisir pantai pun kita juga bisa membangun suatu iklim mikro untuk menumbuhkan sirkulasi ekonomi yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi bahkan bukan hanya masyarakat sejahtera, Mbak. Ya. Kera-keranya kera pun juga sejahtera. Ikut menikmati. Ikut menikmati. Jadi dan itu di tanah pasirnya udah ada kehidupan mikroorganisme di situ juga bisa. Contohnya bahan organik itu cukup karena munculnya adanya cacing-cacing yang tumbuh di situ. Ini menarik ya menurut saya karena berawal dari pesisir pantai utara, pantai selatan gitu ya. Nah, mulai dari situ akhirnya membuat satu inovasi, Mbak ya. Betul. Tapi ini kok bisa bermukim di sini hingga akhirnya gimana tuh, Mbak, ceritanya? Bermukim di ini desa Sendang Tirto ya. Nah, ini di Sendang Tirto. Setelah saya melakukan penelitian tentang ekosistem, kemudian kita kan ada konsep filosofi kita yang itu tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu kenapa? Karena kita akan fokus menuju visi itu. Hamomayu Hayuning Bawono. Pernah dengar nggak? Terdengar pernah, maknanya mungkin sedikit kasar-kasar. Saya cerita sedikit ya, karena ini memang harus perlu untuk kalau kita memang konsen di bidang lingkungan ya, lingkungan. Nah, Hamomayu Hayuning Bawono itu adalah bumi itu sebenarnya atau jagat raya ini, semesta ini kan sudah ada yang memiliki ya. Nah, kita bumi ini harus hijau. Yang memiliki sudah ada, tugas kita adalah memelihara. Gitu ya, memeliharanya dengan cara apa? Ya memperbaiki ekosistem tanahnya. Karena nanti tanah ini sebagai wadah untuk tumbuhnya tanaman, hewan, bahkan manusianya. Nah, nyambung kenapa kita sekarang sudah di sini 20 tahun, saya harus melebihi dari 10.000 jam saya bekerja di perusahaan. 20 tahun tuh, Mbak ya? 20 tahun, melebihi 10.000 jam nih ya. Nah, itu sudah saatnya saya harus kembali ke masyarakat. Karena mau menunggu kapan lagi gitu. Ya ini kita menumbuhkan muncul, kita harus kembali kepada masyarakat. Karena dampak nanti yang akan kita dapatkan itu sekarang, posisi sekarang saya lebih bagaimana membersamai masyarakat yang ada di sini. Nah, muncul lagi ide adalah dengan pas waktu saya memutuskan untuk kita kembali kepada masyarakat, pas muncul isu Jogja, terutama Jogja ya, karena kita tinggal di sini di Sleman, itu adalah krisis sampah. Karena Sleman adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di Jogja. Donatur, Mbak ya? Donatur ya. Selain kota ya, meskipun lokasinya TPA Piungan itu punyanya si Bantul punya. Nah, ini kita ada keprihatinan di situ. Kemudian karena kita juga 2030 isunya adalah bonus demografi. Kemudian 2045 tadi Mas Galuh sudah sampaikan bahwa kita adalah juga bicara tentang ketahanan pangan gitu. Karena 2045 itu kan kita akan bicara tentang swasembada dan kita sebagai lumbung pangan dunia. Gitu. Nah, ini yang membuat tantangan kita. Bagaimana kita mengintegrasikan tentang penambahan penduduk 2030 mungkin penduduk dunia 9,8 miliar, Indonesia paling sekarang aja 265 juta nih ya, 2030 78, ya. Mungkin 300-an juta ya. Nah, ini sampahnya mau dikemanain? Karena ini ganggu nanti kesehatan, lingkungan dan semuanya. Nah, kalau salah urus sampah juga nanti berdampaknya kepada pencemaran lingkungan, itu kan masuknya ke situ. Nah, dari situlah kita kemudian membuat suatu sebenarnya kalau selama ini karena background kita memang di penelitian dan khususnya pembuatan pupuk, kita juga membuat suatu pupuk. Kalau kompos itu membutuhkan waktu 1-2 bulan. Itu kompos yang basah ya, yang dari sumber-sumber. Tapi kalau kompos dari daun-daunan itu butuh waktu, atau yang daun kering itu butuh waktu 6 bulan. Nah, ini kan butuh waktu yang cukup lama. Perlu ada waktu menunggu ya kan. Ibarat WA masih mengetik tuh, Mbak ya. Mengetik dan itu proses. Dan kita nungguin seperti ini kan enggak juga kan ya. Terus makanya kenapa kita bagaimana nih? Kita harus ada agent yang bisa membantu mempercepat proses. Salah satunya adalah dengan larva BSF. Nah,
Atau yang disebut sekarang itu di Indonesia masuk itu tahun 2017 lah gitu ya. Baru boomingnya itu 2018 tentang lalat BSF. Bisa mengkonversikan sampah organik itu menjadi keunggulannya ada 2. Dia sebagai nanti hasilnya kaskot itu sebagai alternatif pakan untuk di perikanan ataupun di peternakan. Karena kenapa? Karena kandungan proteinnya adalah di atas 35%. Kemudian kalau untuk kaskotnya sendiri, dia sebagai kompos atau pupuk organik. Nah ini kita hasil labnya, kita juga di NPK-nya itu sama dengan lebih daripada 5. Karena kalau standar Permentan itu kan NP ditambah N plus K itu kan di 4 ya. Kita ada rumus-rumusnya juga Mbak ya? Ada. Jadi kalau ini kita berani di fosfatnya dia cukup tinggi di angka 11 kalau hasil cep lab kita. Di N-nya kita di 9, K-nya itu malah cukup tinggi. Itu di angka sekitar 12-an gitu. Nah, itu cukup menarik ini, di situ. Mbak Ibin ini wah sangat visioner gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana keterpanggilan apa, tapi dia menjelaskan sejarah panjang gitu ya sampai saat ini Mbak ya, lengkap sama rumus kimianya gitu. Yes. Menarik. Jadi saya sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk bertanya beberapa hal lagi gitu. Tapi sebelum kita mengakhiri, ya, belum, masih lama. Ini menarik juga Mbak. Mungkin kita pengen tahu juga nih dari proses yang panjang itu gitu ya. Bicara kembali ke ekonomi sirkular ya. Kita bicara mengenai prospek, terutama kalau dari proyeksi di Indonesia gitu ya. Ada 5 sektor yang menjadi prioritas pengembangan terutama dalam sirkular ekonomi. Yang pertama makanan dan minuman, kemudian yang kedua terkait dengan manufaktur, yang ketiga terkait dengan mulai dari usaha ringan gitu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan sektor usaha lanjutan gitu ya, terapan lanjutan. Dan yang selain itu usaha informal lainnya gitu ya. Nah, dalam hal sektor ini mungkin bisa dilihat salah satu yang diwujudkan di sini kan ada integrated farming Mbak ya. Nah, itu bagaimana proses ini bisa dikatakan tersambung, integrated gitu ya. Apakah semua siklusnya termadai di sini? Bagaimana menciptakan siklus yang tidak terputus ini Mbak? Tadi menyambung yang tadi udah saya sampaikan ya. Nah, dari hasil biokonversi tadi, ini di sini di Sendang Teta atau di Lentera Mahika gitu, ini kita mempunyai konsep adalah waste management dan integrated farming. Nah, bagaimana nih untuk menyambungkan antara limbah tadi tentang mengkonversi merubah sampah organik itu untuk bisa diintegratedkan ke pertanian, perikanan, bahkan ke peternakan nantinya gitu. Nah, untuk saat ini yang kita punyai itu kita ada integrasinya adalah di perikanan. Jadi hasil daripada olahan sampah dengan biokonversi berupa maggot tadi itu kita bisa mensubstitusi dari untuk perikanan budidaya lele itu 30%. Pengganti pakan pelet. Karena isu harga pelet kan kita ngerasain sendiri dalam 1 tahun ini itu 4 kali kenaikan harga, ganti harga malahan gitu ya. Apalagi jagung nih, jagung itu mahal sekali sehingga bekatul juga mahal sehingga itu ganti 4 kali. Nah, kita sangat terbantukan dengan kita mensubstitusikan 30% dari pelet. Kemudian kalau untuk ayam petelur, kebetulan di sini kita ada ayam petelur, itu mensubstitusikan adalah 20%. Kenapa? Karena kebutuhan ayam petelur itu untuk proteinnya itu lebih rendah daripada untuk lele. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di kaskotnya atau pupuknya tadi hasil sisa biokonversi itu masukkan ke lahan pertanian kita nih. Nah, kita di sini ada lahan untuk saat ini kita lahan yang pertanian komoditas yang bisa cepat panen. 2 hari sekali panen atau bahkan tiap hari sekali panen, tapi durasi waktunya nggak usah terlalu lama. Karena itu bagaimana menarik masyarakat ya untuk bisa segera mendapatkan putaran dari nilai ekonominya itu gitu. Jadi sini kita ada tanaman tomat. Nah, dari sampah organik yang tadi tidak punya nilai ekonomi, kemudian diintegrasikan dengan pertanian, itu untuk komposnya, kemudian untuk pakannya diintegrasikan di perikanan sama peternakannya. Gitu. Nah, di sini kemudian limbah dari perikanan itu sendiri, itu kita manfaatkan juga. Nah, itu kita masukkan sebagai
dimasukkan kolam retensi, itu kemudian dialirkan ke kolam retensi, kemudian dialirkan ke lahan pertanian. Jadi di sini konsepnya adalah zero waste, jadi tidak ada yang terbuang. Kemudian kalau konsep integratednya kita mainnya ke LEISA, jadi Low External Input Sustainability Agriculture. Jadi ini harapan kita dengan kita membuat modeling seperti ini dan bisa diduplikasikan kepada skala rumah tangga ataupun skala RT ataupun skala pedukuhan desa, itu bisa. Wah, menarik. Jadi memang hubungannya terintegrasi, Mbak ya. Terintegrasi. Nah, itu kan banyak nih anak-anak muda ini kan hubungannya putus nyambung. Nah, itu harus segera dikoherensikan gitu ya. Betul sekali. Nah, menarik juga, Mbak, mengenai proyeksi ekonomi impact ya dari ekonomi sirkular itu sendiri kan, kalau modelnya World Economic Forum gitu ya, dia memproyeksikan ketika kita sampai di tahun 2030 itu net zero waste gitu ya, itu sekitar ada 15.000 pekerjaan baru yang tercipta, dan investasi nilainya hampir 13,3 miliar US dollars, atau yang sekitar 211 triliun, hampir sama dengan anggaran pendidikan, betul. Di APBN 2024 ini, Mbak. Jadi proyeksinya sebenarnya sangat besar untuk menggali nilai ekonomi di dalamnya. Nah, kemudian kalau dari Mbak sendiri, bagaimana dampak-dampak itu sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat, Mbak? Jadi tidak hanya tentang nilainya, tapi manfaat itu berkualitas dirasakan. Jadi tahun 2023 kebetulan kan kita juga kerjasama dengan di sini ada 3 pedukuhan. Itu kita membuatkan biopon atau biopon untuk maggot itu secara vertikal. Nah, di situ dikelola oleh komunitas ibu-ibu KWT atau komunitas Dawis, ada yang Dawis, ada KWT atau ada per RT. Nah, karena kebetulan tempat kami itu di Sendanteto itu yang melimpah air, sehingga di sini itu ada yang namanya desa khusus untuk di perikanan. Nah, dampak secara ekonominya adalah sampah itu bisa diolah di rumahnya masing-masing, kemudian menjadi maggot. Maggotnya ini langsung diberikan kepada peternak bapak-bapak yang budidaya ikan gitu. Kalaupun mereka kesulitan untuk menjual maggotnya, itu kita siap untuk menampung. Karena di sini kita ada 20 kolam. Dan nah, inilah yang harapan kami bisa memotivasi bahwa sampah yang di rumah tangga itu bisa mempunyai nilai ekonomis, karena kemarin sudah kita hitungkan itu kurang lebih per 10 hari itu gitu pendapatan yang bisa dihasilkan itu sekitar 60 sampai 100 ribu. Untuk sampah 10 hari gitu. Jadi kemarin sempat kita hitungkan juga sekitar 300-an ribu untuk mendapatkan nilai. Nah, ini bisa masukkan, kalau kemarin kita mencoba membuat suatu komunitasnya untuk organisasi ini lebih kepada memasukkan uang kas dulu gitu ya, kas dari mereka, nanti kalau sudah terkumpul bisa dikembangkan ke skala yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi dampaknya itu terdistribusi ya, Mbak ya, di komunal secara merata. Menarik, Mbak. Tapi tentu kan ada tantangannya, Mbak ya. Jelas. Proses ke sana butuh waktu 20 tahun loh gitu ya. Itu apa aja, Mbak, yang seringkali halang rintangnya? Kalau tantangan dari sisi kita untuk masuk ke sosial, itu jelas mesti namanya juga sosial, berarti kita harus mensosialisasi. Makanya kita di Lentera Mahika ini kan P4S ya. Jadi P4S Lentera Mahika itu sebagai pusat pelatihan pemberdayaan pertanian pedesaan swadaya. Ya, jadi disinilah tempat nanti kemarin dari Posyandu, juga pesen untuk produk telur misalnya untuk di sini. Sekaligus kita akan mengedukasi. Jadi yang sudah datang edukasi ini mulai dari Pok Dawis, kemudian kita edukasi keinginan beliau, bapak-bapak pengen apa, itu nanti kita dampingi di sini gitu. Nah, terus kemudian kalau dari ibu-ibu yang sekarang baru melakukan lomba itu ya, lomba pertanian gitu, ya makanya kenapa kita harus ada contoh demplot. Nah, ini kita langsung impactnya langsung ke sosialnya seperti itu. Gitu. Jadi kita juga membuat suatu aplikasi khusus untuk petani yang kita sederhana dulu aja, gitu ya, petani atau pemula. Karena tadi Mas Golo udah bilang bagaimana nih anak-anak petani milenial gitu ya. Nah, ini kita makanya model ini kan model yang kita tanam di sini yang semuanya bersih untuk menarik karang taruna yang ada di sini.
Nah, ini kemarin juga sudah ada dari pengurus desa itu, kami tuh ya kalau di sini tuh itu sudah menyiapkan untuk siap setelah Lebaran ini akan melakukan pelatihan di sini juga. Jadi ini kita gandengnya tidak hanya petani pelaku langsung, tapi memberikan brainstorming juga kepada teman-teman anak-anak petani Karang Taruna untuk ini loh, petani itu tidak hanya kotor, tidak hanya kasaran, tapi bisa mencapai dari nilai, kalau guru saya mengatakan adalah petani itu yang berdasi dan bermobil Mercedes. Jadi ada rebranding. Yes. Oke, jadi kalau kita sekarang bicara mengenai anak muda yang mungkin arena sektor kerjaannya udah mulai yang sifat influencer sebagainya, petani juga bisa jadi inovator juga Mbak ya? Betul, sangat sekali. Nah, terus ini nih tadi cukup banyak hal Mbak yang didapati, mulai dari cerita awalnya sampai dengan tantangannya dalam mengelola integrated farming ini selama 20 tahun. Strategi apa sih Mbak yang diprioritaskan, terutama untuk handle masalah sekaligus untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki? Nah, ini kalau strategi kita itu malah justru gini, kita itu selalu akan melakukan ya, karena kita basicnya adalah di riset ya, jadi apa yang terjadi problem di masyarakat, itu yang kita solusikan. Jadi kita adalah sebagai problem solvingnya bagi masyarakat, karena itulah opportunity buat kita. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang isu sampah nih gitu ya, karena background 20 tahun pelajaran tentang riset, sampah nih, apa yang bisa kita kerjakan? Sehingga kita ada di sini itu baru bulan September kemarin. Dan itu sudah ada hasilnya, bukan apa-apa sih. Kita, kalau saya sih lebih suka mencari masalah ya. Nah, ini harus dijelaskan ini mencari masalah maksudnya. Ya, kita sering-sering mencari masalah soalnya gitu. Jadi untuk diselesaikan, untuk diselesaikan, karena dengan penyelesaian ini kita memunculkan inovasi. Nah, ini kita kebetulan pas 2023 pengerjaannya juga 2 lokasi sama. Yang satu di Sleman, sama-sama Sleman, yang satu adalah di Sindua di Melati, yang satu adalah di Sendang Tirto. Jadi semakin banyak masalah gitu ya. Nah, di sana punya problem sendiri gitu. Nah, tantangannya nih, ya tadi bilang saya punya masalah. Kalau di sana itu kan kita langsung ke TPS-nya, itu jadi sampah organiknya. Itu tanpa kita tidak bisa memilih. Semua dicampur. Semua dicampur, mau ada sendok, mau ada apa, itu jadi satu. Tantangannya adalah bagaimana tetap menghasilkan maggot dengan protein 35%. Kalau di sini kan kita bisa milah. Yang penting ada sisa makanan nasi, ada ikan, ada sayuran, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di sana tidak. Semua sampah yang ada di dalam kota Sindua di sekitarnya gitu ya, itu jadikan bubur. Digiling jadi bubur. Bagaimana maggot itu bisa tumbuh di situ? Dengan tetap hasil labnya menunjukkan di atas 35%. Wah, ini canggih ini ya, bisa 30% harus presisi Mbak ya. Jadi bahkan yang gizi kita pun nggak diukur, gitu. Ini gizi maggot terukur dengan baik tumbuh kembangnya ya. Wah, ini menarik nih. Di balik itu Mbak, mungkin dari Mbak mungkin juga bisa merefleksi lebih dalam gitu ya, terkait masalah pangan, terkait dengan masalah lingkungan, yang menjadi 2 topik hari ini yang perlu diberikan solusi alternatif yang itu ya integrated ya, seperti farming ini. Tapi menurut Mbak, apa sih kita perlu lebih optimis lagi? Kita sudah dihadapkan dengan banyak sekali fakta mengenai penurunan jumlah hasil produksi pangan, fakta mengenai suhu udara yang mungkin sekarang memanas gitu ya. Tapi optimisme apa sih Mbak dari Mbak yang sepanjang 20 tahun ini bisa meyakinkan sesuatu pada kita? Jadi sebenarnya kalau kita optimis ya gini ya, kalau bicara tentang pangan itu kan mesti kita akan selalu optimis. Selama populasi itu ada, mesti akan kebutuhan pangan ada. Cuma tantangannya adalah perubahan iklim ini. Ini akan terjadi perubahan iklim, baik sekarang yang kita alami itu perubahan di suhu, kemudian pergeseran dari musim tanam, itu kan juga menjadi suatu problem ya, gitu. Tapi kita akan optimis, kenapa? Karena itu ya tadi, karena kita adalah setiap ada problem,
mesti ada solusi. Oke. Sederhananya itu, karena ya kita itu kan memang pembelajar ya. Pada prinsipnya kita itu di dunia ini kan berproses untuk apa? Berproses untuk belajar. Jadi setiap problem ataupun apapun, kayak misalnya sekarang nih gitu ya, pergeseran musim tanam ataupun ini sederhana sekarang, cuaca sekarang ini yang tidak menentu, itu untuk di tanaman hidroponik ya, itu bisa suhu itu di atas 37. Oke. Sehingga tanaman itu nyun sewu, selalu layu, gagal dan seterusnya. Nah, bagaimana ini harus kita bisa menyelesaikannya? Optimisnya kita adalah satu, kita harus berinovasi. Yang kedua adalah penerapan manajemen. Baik itu manajemen di budidaya ataupun manajemen SDM. Itu yang harus fokus dan disiplin. Karena selama ini kita bicara manajemen, tapi konsistensi akan kefokusan dalam mencapai solusi itu tidak selalu konsisten. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang tujuannya, goalnya akan tidak tercapai. Jadi harus konsisten dalam manajemen, Mbak ya. Baru kita optimis tuh ya. Betul sekali. Karena kita 25 tahun ini, katakanlah 25 tahun berjalan, itu kita tetap konsisten. Dengan visi kita. Dan disitulah perjalanannya ya biasa, jatuh bangun itu biasa. Tapi dengan seperti itu kita menemukan sesuatu kehidupan gitu loh pada akhirnya. Ketenangan jadinya gitu. Menarik. Nah, ini ada segi filsafatnya dikit, Mbak ya. Tapi kayaknya banyak, Mbak ya yang berkolaborasi. Itu cara manajemen. Betul. Aktor-aktor yang terlibat tuh ada siapa saja, Mbak? Dan sangat banyak karena kita bicara tentang bidang ya. Sesuatu bidang, baik itu perikanan, peternakan, ini kan kita tetap tidak bisa melepaskan diri dari kerjasama dengan akademisi. Akademisi, Mbak. Ya, karena itu pengakuan bahwa kita kan seorang praktisi ya. Itu akan bicara secara ilmiah, itu akan diakui kalau kita sudah kerjasama dengan akademisi. Nah, kita selama ini yang banyak berkelut dengan akademisi, kita baik di Jogja itu mulai dari UGM, hampir di bidang peternakan, perikanan, kemudian PIAT, inovasi, itu kita juga kerjasama, udah hampir 3 tahunan ini gitu. Kemudian dengan Universitas Mercubuana, UPN, UNS, UMY, dan banyak lagi lah gitu ya. Nah, kalau bicara dengan government, kita malah baru merintis nih. Ya, karena memang kita dulu nyun sewu ya, tidak terlalu banyak bekerja sama dengan pemerintahan ya. Baru 2 tahunan ini kita mulai masuk ke desa, tapi bukan kelas yang ke bupati dan lain, belum. Kita baru masuk ke desa. Baru kita karena problemnya itu kan lebih di grassroots ya. Iya, betul, Mbak. Nah, kita penyelesaian problem dari desa inilah kita mulai governmentnya itu masuknya ke desa karena problemnya adalah di situ. Nah, kita ikut terlibat di dalam situ. Kemudian kalau yang dari swasta itu banyak sekali, dari mulai pabrik pakan gitu kita juga ada. Jadi mulai dari Java, kemudian Caruk Pokpan, kemudian dari perusahaan-perusahaan benih itu, baik benih jagung, benih padi. Nah, itu kita memang mana yang terlibat di situ. Menarik. Mungkin dalam istilah kerennya ada istilah collaborative governance, tata kelola kolaborasi gitu, Mbak ya. Yang biasanya dimulai dari aktor ya government gitu ya. Cuman ada hal baru yang kita terima di sini dalam konteks lokal gitu ya. Kita bisa melihat kolaborasi itu justru hadir dari tadi kecenderungan untuk mencari masalah gitu. Mencari-cari masalah. Wah, mungkin terakhir, Mbak, ini Mbak. Udah banyak banget yang didapat, hal-hal baru, refleksi yang buat rasa optimis itu hadir gitu ya. Tapi pertanyaannya jadi sederhana kemudian, Mbak. Kita mulai dari mana sih untuk mereka yang baru ingin terlibat dalam upaya circular economy, dalam upaya terkait dengan pangan? Mungkin mereka yang baru ingin memulai, alangkah baiknya memulai dari mana dan dengan niat atau motivasi seperti apa, Mbak? Sederhana sih jawabannya, mulai dari diri kita sendiri aja. Melalui Mbak? Diri kita kan sebagai produsen sampah tuh. Sadar nggak sadar kan kita produsen sampah. Ya, betul. Bagaimana kita menyelesaikan di lingkungan kita dulu aja. Itu. Baru nanti setelah itu, baru kita bisa kembangkan ke tetangga gitu.
Baru nanti setelah itu kita kembangkan ke tingkat RT, ke tingkat desa, dan seterusnya. Dan dari hasil olahan sampah secara pribadi, itu kan kita di depan itu kan ada tuh ember tumpuk. Itu kita bisa itu diaplikasikan di rumah. Untuk apa? Komoditasnya kita ada dua tuh. Satu titik ada dua komoditi nanti. Yang satu adalah nanti. Jadi ibaratnya adalah menanam potato, tapi nanti yang tumbuh ada tomato. Ini nih menarik nih. Itu bisa dilakukan. Ilmu sihirnya apa itu, Mbak? Yes, gitu ya. Ya itu yang juga bisa dilakukan. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya sih, apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya bukan untuk kita, gitu. Bukan untuk kami, generasi kami, tapi adalah generasi kalian semua. Kita hanya mempondasikan saja, gitu. Nah, untuk generasi milenial, Gen Z dan seterusnya, estafet akan kita berikan. Gitu. Jadi karena di 2045 lah, umurku sepiro kan, gitu kan. Tapi itu adalah kalian yang akan tumbuh, kalian yang akan memegang titik keemasan ya. Jadi kejayaan keemasan itu adalah di tangan kalian semua, gitu, anak-anak muda semua, gitu. Jadi kalau kita hanya mempondasikan, memberikan suatu sharing, ini kan kita sharing. Apa sih yang kita bisa lakukan? Kalau saya sukanya mencari masalah. Disitulah opportunity. Wah, menarik. Jadi seperti apa kehidupan di tahun-tahun ke depan itu difondasikan dari generasi-generasi yang sudah mulai lebih awal. Iya, betul. Benar, benar Mbak ya. Itu aja, dan terakhir bisa direfleksikan lebih jauh. Diskusi obrolan ini terasa hambar kalau teman-teman nggak mulai dari tindakan-tindakan kecil tadi itu ya, yang harusnya bisa diawali. Ya kan, daripada menunggu ya kan, menunggu kenangan-kenangan lama ya kan dengan orang-orangnya. Mungkin kita bisa mulai sesuatu. Nah, itu pesan moralnya mungkin Mbak ya. Itu sekian dari diskusi kita di hari ini. Makasih banyak Mbak Ibin. Sehat selalu. Mungkin kita bakal ketemu di sesi selanjutnya. Amin. Terima kasih. Makasih semua teman-teman.